Slash cross but bolting through the either end. It's a bit better for Liverpool. Nah, halo pemirsa, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia. Pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto. Dan untuk video kali ini kita akan kembali membahas berita-berita terbaru dari Liverpool FC. Dan di video kali ini kita akan spesifik membahas kejadian yang kurang mengenakan sebenarnya yang terjadi di pertandingan Liverpool lawan Luton hari Minggu kemarin, guys. Fansnya Luton di sepanjang pertandingan, khususnya di babak kedua sih, itu melakukan tragedi chanting gitu ya. Apa sih tragedi chanting? Mungkin teman-teman juga lagi belakangan lagi lihat di sosmed ya, karena lagi naik nih isunya. Tragedi chanting adalah semacam nyanyian-nyanyian yang dikeluarkan, ngechant gitu ya, nyanyian-nyanyian atau ya chanting-chanting yang dilakukan sama fans ketika pertandingan, tapi lirik-liriknya itu daripada ngedukung klub yang lu support atau ya sedikit banter mungkin ke klub lain, tapi ini yang dibahas adalah tragedi-tragedi yang terjadi sama sebuah klub di masa lalu gitu. Nah, dalam konteksnya di sini adalah Liverpool yang punya tragedi Hillsborough di masa lalu ya kan, kejadian kelam. Nah, itu diledekin di pertandingan tersebut sama fansnya Luton, guys. Jadi kita akan membahas lengkap mulai dari chance-nya apa saja sih, terus apa maksudnya dari chance tersebut, terus siapa yang angkat suara di kejadian ini, mulainya gimana, terus bagaimana respon resmi dari FA mengenai hal ini, lalu tanggapan dari official Lutonnya sendiri kayak gimana, itu semua akan dibahas di video kali ini. Jadi mari langsung saja kita bahas. Awal mulanya itu ketika pertandingan berjalan, Jamie Carragher yang saat itu bertugas sebagai komentator di Sky Sport untuk pertandingan tersebut. Kalau kita kan nontonnya video.com, kayaknya bukan ngambil dari hak siarnya Sky Sport ya. Komentatornya bukan si Jamie Carragher, tapi kalau untuk di sana di Liverpool, mungkin di Inggris ya, itu dengar suaranya Jamie Carragher sebagai komentator gitu. Nah, Jamie Carragher itu mention hal tersebut karena dia dengar di sepanjang pertandingan ada tragedi chanting yang dilakukan sama fansnya Luton. Nah, yang gilanya adalah ketika pertandingan lagi berjalan, dia lagi jadi komentator, dia bahas itu, guys, gitu. Jadi ini agak unik sih sebenarnya. Biasanya orang kagak ngomongin, biasanya komentator nggak ngomongin langsung. Nah, si Carragher bilang ketika lagi jadi komentator, dia bilang di awal musim, at the start of season, I was involved in something. Gue ikut serta dalam sebuah pergerakan supporter di mana kita semua datang bersama ngebahas isu tragedi chanting ini, katanya. I've just heard that a couple of time in this game. Nah, gue tuh dengar di pertandingan ini beberapa kali itu dilakukan tragedi chanting tadi. A supporter, you've got to have rivalry. Gue ngerti sebagai supporter, kita tuh pasti punya rivalitas lah gitu ya, yang mana biasalah ledek-ledekan. Nggak apa namanya, there is no doubt, nggak ada keraguan atas hal itu. But we're better than that. Tapi harusnya kita lebih baik dari itu, katanya gitu. Katanya si Carragher. Lebih baik dari itu apa? Lebih baik dari itu ya, maksudnya ya tahun segini lu masih ngelakuin hal-hal kayak gitu aja. Maksudnya kalau ledek-ledekan doang mah nggak apa-apa gitu. Ini cuma sampai yang ngebahas tragedi gitu ya. Nah, it happened 2 or 3 time, lanjut nih ya. It happened 2 or 3 time in this game. Jadi ini kejadian 2-3 kali dalam pertandingan ini. All clubs has been guilty of that over the year at the different time. Jadi dikasih tahu sama Carragher, sebenarnya banyak juga klub-klub yang udah menyesal karena tidak bisa menjaga fansnya untuk melakukan tragedi chanting di tahun-tahun sebelumnya di waktu yang berbeda gitu ya, udah dibahas lah gitu ya. Terus malah kejadian lagi di Luton gitu ya. But the world we live in right now, I think we're better than that. Nah, cuman di era saat ini kayaknya sih kita harusnya udah lebih baik dari itu gitu ya, udah lebih baik dari yang dulu-dulu gitu. Maksudnya udah bebenah lah, masa belum juga ternyata memang belum. Nah, itu dimention ketika pertandingan live-nya, yang mana di sosial media langsung Jamie Carragher ini mendapatkan pujian karena mengambil sejenak dari tugasnya itu untuk naikin isu ini gitu, yang langsung kejadian live di TV gitu loh, guys ya. Yang mana nanti akan gue ceritain kenapa itu tuh sensitif gitu ya, sensitif banget gitu. Nah, kemudian gue pengen tahu tuh langsung tadi apa aja sih maksudnya
chance-nya seperti apa sih yang dia nyanyikan tuh, mereka nyanyikan tuh apa sih. Nah, gue ke Twitter, gue cari, ternyata John Aldridge juga sama apa ya istilahnya, sama penasarannya dengan gue. John Aldridge buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin ini salah satu legendnya Liverpool ya, dipanggilnya Aldo. Nah, can someone enlighten me? Dia nanya lah tentang sama pertanyaannya, emang chance-nya seperti apa sih waktu si Luton ini, si fansnya Luton ini. Nah, ada fans, sebenarnya banyak fans yang jawab, cuma ada yang di ini si Derek McLaren ini dia nyimpulin lah, ngelis. Ada chance fit the scouser, always the victim is never your fault, dan sign on gitu ya, chance sign on. Tiga ini akan kita bahas. Tapi gue pengen mention dulu yang pertama, yang ini nih, yang dua nih, fit the scouser dan sign on. Ini konteksnya, chance ini adalah ngeledek tragedi kesulitan ekonomi yang yang dialami sama kota Liverpool di tahun 80-an. Dalam konteksnya kota Liverpool ya guys, berarti fans Liverpool, fans Everton, pokoknya klub di Liverpool lah ya, itu rakyatnya merasakan kesulitan ekonomi saat itu, sampai ini fit the scouser keluar, chance and fit the scouser. Fit the scouser artinya kan kasih makan tuh para scouser gitu ya. Kalau sign on itu kayak tanda tangan aja udah gitu. Itu kayak ngeledek rakyat kota Merseyside yang saat itu banyak yang pengangguran gitu. Suruh cari kerja dan segala macamnya, diledekin lah. Ini tahun 80-an ya guys. Sebagai pengingat, ini tahun 80-an. Saat itu Liverpool lagi gila-gilanya. Sepak bolanya tuh lagi gila-gila, lagi naik-naiknya, lagi berjaya-berjayanya. Zamannya Margaret Thatcher. Everton juga nggak buruk, maksudnya Everton gitu. Tapi sepak bola di Merseyside itu lagi oke banget gitu saat itu 80-an. Nah, fans-fans yang dari klub lain yang mungkin klubnya nggak sebaik Liverpool, mereka kan nggak bisa ya ngalahin Liverpool di lapangan dong. Nah, akhirnya mereka come up with the idea of chanting this shit gitu. Mereka akhirnya nge-chance dengan cara menyakiti seperti ini, ngebawa-bawa tragedi kayak gini. Karena mereka klubnya kagak bisa sebaik Liverpool saat itu. Jadi banyak banget yang benci sama Liverpool saat itulah. Tahun 80-an tentu saja. Kayak MU sekarang lah gitu. dan ya itu fit the scouser, sign on. Kalian udah tahu itu maknanya apa, konteksnya apa, udah tahu. Sekarang yang always the victim is never your fault. Gue cari nih, sempat tadi nyari-nyari videonya yang ketangkep suara. Mana gue dapet nih guys. Kita nonton sama-sama ya. Mudah-mudahan kedengeran suaranya. Sebentar, gua. That's cross the ball seems really out of hand. Expect better from Liverpool. Nah, kalian denger ya. It's never your fault, it's never your fault, always the victim is never your fault. Nah, itu ketangkep live di TV ya kan. Yang mana artinya always the victim is never your fault. Selalu sebagai korban, selalu korbannya, it's never your fault, bukan salah kalian. Jadi ini semacam liriknya tuh kalau kita artiin semacam nyinyir atau satir atau sarkas gitu ya, yang dilakukan sama fans-fans lain kepada fans Liverpool, yang mana konteksnya adalah kejadian Hillsborough dulu guys. Jadi di tahun segitu kan memang Liverpool disalahin kan, cuman memang kita nggak pernah bukan kita ya, maksudnya orang-orang di Merseyside dulu, fans Liverpool di sana dulu yang nggak mau disalahin karena difitnah sama The Sun kan saat itu. Difitnah, mereka nggak mau disalahin, terus bukan merasa sih, kenyataannya adalah kita korbannya loh, fans Liverpool itu korbannya loh, kok lu malah nyalain kita gitu kan. Karena waktu itu difitnah habis-habisan. Kalau kalian mungkin cari-cari di YouTube, banyak banget yang bahas tentang tragedi Hillsborough. Waktu itu Liverpool fansnya disalahin atas kejadian Hillsborough gitu. Cuma memang pada kenyataannya kan kita fans Liverpool adalah victim, korban saat itu. Nah, diledekin lah sama orang-orang ini. Fans MU dulu banyak banget yang nge-charge tentang always the victim is never your fault. Banyak sekali klub-klub yang nge-charge ini ketika lawan Liverpool. Mereka nggak pernah mau mengakui kalau ini chance untuk meledek tragedi Hillsborough secara langsung. Tapi orang-orang semua tahu lah bahwa ini konteksnya adalah kejadian Hillsborough. Jadi kayak ngeledek bahwa fans Liverpool selalu playing victim gitulah guys, kira-kira. Makanya menganggap mereka tuh selalu jadi victimnya, korbannya gitu ya, diledekin kayak gitu. Nah, itu sebenarnya udah bertahun-tahun ke belakang itu udah di
banyak klub yang sudah minta maaf lah kalau fansnya itu segala macam melakukan hal-hal seperti itu, nge-chant seperti itu sebenarnya udah dilakukan sama klub-klub itu, udah pada minta maaf gitu. Memang pada akhirnya terjadi lagi, dan sekarang terjadi sama klub yang baru naik lagi ke Premier League, yang kayaknya habis musim ini juga kayaknya nggak lama dia langsung relegate lagi. Kita paham lah ya, maksudnya mungkin belum ada sanksi yang keras yang pernah dia rasakan gitu, yang pernah klub ini rasakan. Gue pengen menuntut mereka dapat denda juga kayaknya nggak tega, karena kan kita sama-sama tahu lapangannya aja nendang bola dikit kena rooftop gitu. Jadi ya gue serahin lah ke inilah ke FA, tentu saja kita sebagai fans Liverpool serahin tentu saja ke FA. Dan ternyata nggak lama dari itu FA keluarin statementnya. FA ngeluarin statement, dia bilang we are aware of tragedy chanting during yesterday Premier League. Jadi kita sadar bahwa adanya tragedi chanting yang terjadi di pertandingan Premier League antara Luton Town versus Liverpool kemarin. And we are seeking observation from Luton Town, dan kita meminta agar Luton Town melakukan observasi atau dicari lah, diteliti lah, didalami lah gitu ya. And for the detail from the police gitu. Dan juga detail yang lebih lengkapnya dari polisi. Jadi ini FA udah masuk ke ranah hukum juga gitu ya. We strongly condemn chanting of this nature. Kita tentu saja mengutuk chanting yang seperti ini, and we will continue to work closely with our stakeholder across the game. Dan kita akan terus bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di pertandingan, termasuk klub, liga, komunitas fans, dan juga relevant authority. Jadi pihak berwajib yang relevan yang memang punya kuasa di situ gitu ya. To proactively address this issue, dan untuk secara aktif mengangkat isu ini gitu ya guys ya. Itu FA udah ngeluarin statement. Gue lupa bahas tadi juga Jurgen Klopp ketika setelah pertandingan itu sempat ditanya si Jurgen Klopp, lu denger gak atau lu ngeh gak tentang tentang chance yang tadi dilakukan sama Luton Town, sama jurnalis biasa post match interview. Jurgen Klopp bilang dia merasa dia nggak dengar. Bentar. After the Luton match, Klopp said he did not hear the chanting, katanya. Gue nggak ngedengar. Gue rasa ini sih bukan nggak denger, tapi nggak ngeh sih kalau gue bilang ya. Kalau menurut gue ya, nggak ngeh karena kan kayak tadi tuh. Mungkin sebagian dari kita juga nggak tahu arti dari chanting-chanting tersebut karena itu sifatnya lokal gitu. Hanya orang-orang lokal tahu aja yang tahu, atau yang orang yang memang udah nyari tahu tentang itu gitu. Kalau Klopp kayaknya nggak ngeh ke sana, makanya dia bilang gue nggak denger, dia bilang. Tapi kalau misalnya itu memang benar terjadi, dia bilang shame on everyone who said it. Jadi harusnya malu sih orang-orang yang melakukan hal tersebut, kayak gitulah kata Jurgen Klopp. Lalu kemudian setelah FA mengeluarkan statement, Luton Town juga akhirnya mengeluarkan statement di website resmi mereka. Ini baru 14 jam yang lalu, sekitar kemarin lah, semalam lah ya. Jam 4 pagi tadi ya. Jam 2 pagi. Luton Town Football Club is saddened by report. Kita translate aja guys biar enak bacanya. Sebentar. Oke, klub sepak bola Luton Town sedih dengan laporan nyanyian yang tidak pantas terhadap pendukung Liverpool selama pertandingan Liga Premier kemarin di Kenilworth Road, katanya. Suasana di dalam stadion sangat menegangkan sepanjang pertandingan yang berlangsung sengit, di mana tim asuhan Rob Edwards nyaris meraih salah satu hasil terbaik musim ini. Meskipun kami tidak ingin meredam suasana di kandang kami dengan cara apapun, kami sangat kecewa karena sejumlah kecil supporter merusak suasana dengan nyanyian yang dapat ditafsirkan sehubungan dengan tragedi yang menimpa Liverpool FC di masa lalu. Klub mengecam segala jenis nyanyian yang dengan sengaja berupaya memecah belah, dan tim keselamatan dan keamanan kami meluncurkan penyelidikan internal sesegera mungkin. Nah, akan diselidiki tentu saja. Apa yang dengan cepat menjadi jelas adalah bahwa sejumlah orang mungkin telah mengambil bagian tanpa mengetahui bahwa kata-kata yang digunakan berkaitan dengan tragedi Hillsborough dan Heysel. Dan kami melihat cara untuk membujuk mencari cara gitu ya untuk membujuk para pendukung agar tidak mengulangi nyanyian ini di masa depan adalah melalui komunikasi dan pendidikan. Atas dasar ini kami meninjau CCTV dan rekaman media dari pertandingan tersebut dan akan berbicara pada para saksi untuk mengidentifikasi individu-individu yang mungkin ambil bagian. Setiap pelaku dapat menghadapi larangan bermain di stadion, larangan datang ke stadion, dan kemungkinan tuntutan pidana.
Jika ada yang memiliki informasi dan bukti video yang mendukung penyelidikan, silakan kirim ke email myvoice@lutontown.co.uk dengan subjek nyanyian tidak pantas. Mata dunia tertuju pada kami di Premier League, tentu saja karena mereka baru datang ya ke Premier League, di mana kami semua sedang belajar beradaptasi dengan cepat. Dan kami harus mengingatkan pendukung kami bahwa Anda semua adalah duta klub, perwakilan klub ya, dan merupakan tanggung jawab Anda untuk berperilaku sesuai dengan aturan Liga Premier. Termasuk mengambil lagu-lagu yang tidak boleh dinyanyikan sejalan dengan kampanye Love Football Protect the Game. Atas nama semua orang di Luton Town, kami dengan sepenuh hati ingin meminta maaf kepada siapapun yang tersinggung oleh nyanyian yang didengar selama pertandingan kemarin. Dan akan terus bekerja sama dengan kelompok supporter untuk mengedukasi para penggemar tentang penyanyian yang digolongkan sebagai pelecehan tragedi oleh otoritas sepak bola, polisi, dan CPS. Orang-orang pihak yang berwajib lah gitu ya. Pada akhirnya lu tonton aja ngomong bahwa sebagian fans mungkin kagak ngerti apa yang mereka nyanyikan gitu ya. Gue nggak tahu ini pembelaan apa segala macam, tapi emang nggak semua ngerti konteksnya, apalagi Jurgen Klopp itu kan ya. Dan gue rasa sih harus ada paling tidak denda lah untuk lu tonton. Mungkin nggak sebesar yang tim-tim besar gitu ya, tapi paling nggak harus ada hukuman yang konkret gitu. Agar ini kejadian benar-benar ditindaki secara serius oleh Luton Town gitu. Jadi karena Luton Townnya merasa dihukum, sehingga dia berusaha juga menghukum fans-fansnya gitu, agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Sekali lagi, nggak cuma Liverpool yang mengalami hal-hal seperti ini, MU juga punya urusan-urusan tragedi-tragedi di masa lalu ya kan, seperti Munchen, tragedi Munich 1958 kalau nggak salah. Dan gue nggak memungkiri bahwa fans Liverpool juga sering banget nge-chance tentang di masa lalu ya. Kalau harusnya sih di sekarang gue udah nggak pernah lihat lagi beritanya. Tapi di masa lalu Liverpool banyak fansnya juga yang bandel gitu ya, nge-chance tragedi yang dialami oleh tim lain, termasuk MU di masa lalu gitu. Tentu saja ini semua terus diperbaiki supaya ini nggak terjadi lagi, tapi gue berharap ada denda, ada hukuman konkret lah dari FA gitu. Nah, kenapa sih tadi gue bahas tuh, kenapa sih urusan ini tuh emang harus ditindaklanjuti gitu, nggak bisa dibiarkan begitu aja, karena memang seperti namanya sendiri ya, tragedi gitu ya, itu meninggalkan bekas psikologi yang mendalam gitu kepada korban yang mengalami hal tersebut. Dalam konteksnya misalnya Hillsborough Fajil ya, itu masih banyak fans-fans yang mengalami kejadian itu waktu kecil, kehilangan orang tuanya mungkin, terus hampir sekarang nonton Liverpool gitu ya, masih nonton Liverpool, masih hidup, masih nonton Liverpool. Itu mereka punya trauma-trauma yang mendalam tentu saja, yang bisa kapanpun ada triggernya muncul lagi, muncul lagi dan ngefek lagi ke kehidupannya. Kalau lu nggak percaya nih, gue kasih lihat satu berita. Ini baru kejadian kemarin waktu Liverpool masuk final lawan Real Madrid tahun 2021 ya. 2000 berapa sih? 2022 guys. 2000 ya, pokoknya yang kemarin lah, yang terakhir tuh yang kata di delay itu ya kan, yang di delay bulan Mei kemarin tuh, yang di delay Liverpool masuk Liga Champions musim lalu kalau nggak salah. Apa 2 musim lalu. Lawan Real Madrid di delay kan setengah jam pertandingannya. Kita live reaction kok waktu itu. Nah, itu di delay karena rusuh di luarnya ya. Di luar rusuh, Liverpool fansnya tuh dihalangi untuk masuk. Gua nggak ngerti kenapa, dan berantakan sekali, dan otoritas di Prancis, pemerintah di Prancis udah minta maaf secara resmi tentang hal tersebut. Mereka sempat ada media-media yang mencoba untuk menyalahkan kembali para fans Liverpool, tapi bilangnya bawa tiket palsu lah, nyalahin Klopp yang bilang nggak perlu bawa tiket, lu datang aja ke stadion. Semua sempat ada upaya untuk menyalahkan Liverpool lah dan fansnya gitu ya, termasuk Jurgen Klopp juga disalahin. Tapi pada akhirnya semua terbukti salah. Banyak kamera sekarang yang ngasih lihat kecerobohan polisi dan segala macamnya, bukti-buktinya banyak banget, beda kayak dengan yang dulu ya, tapi buktinya bang. Tapi di kejadian tersebut banyak survivor atau orang-orang yang pernah ngerasain tragedi yang di Hillsborough kemarin, itu datang ke situ mengalami hal yang, ya Allah, itu kalau mungkin kalau penanganannya buruk kayak Hillsborough, mungkin kejadian lagi, itu bahayanya gitu ya. Nah, itu mereka
terkorek lagi traumanya, akhirnya kejadian apa namanya datang lagi ke iniannya, ke apa namanya ke pengalaman itu datang lagi gitu loh, sehingga keinget lagi dan traumanya ke korek lagi gitu. Dan ini berita dari Liverpool Echo, bukan main-main guys. 2 Hillsborough survivor, orang yang korban Hillsborough dulu yang masih hidup waktu itu, hidup terus datang ke final Liga Champions yang di Paris itu lawan Madrid, itu bunuh diri guys. Sorry nih ya gue ngomongnya agak terang-terangan, tapi ke-trigger mereka bisa sebegitu parahnya gitu. Dan ini menggambarkan bahwa memang traumanya nggak hilang guys, traumanya nggak hilang, itu cuman dia terkubur aja gitu, terkubur aja, dan bisa bangkit kapanpun. Dan banyak yang kalau gue baca nih beritanya di sini, ini kan tahun 2022 ya, tapi memang itu ada Liverpool LFC Foundation itu bekerja sama dengan sekelompok fans yang memang didedikasikan untuk mendampingi para korban Hillsborough dulu, supaya jadi kalau misalnya ada apa-apa merasa traumanya datang lagi, itu mereka mendampingi dengan profesional gitu, dengan jasa profesional kayak psikolog kayak gitu-gitu dah. Nah itu banyak banget gitu setelah kejadian ini ya, itu nggak usah ada kejadian ini, itu kadang tuh datang 1 orang 2 orang, gue kekorek lagi nih apa segala macam, ke trigger lagi nih, akhirnya mereka dampingi. LFC Foundation sebagai badan amal resminya Liverpool itu benar-benar memang mendampingi terus, ngasih biayanya dan segala macamnya, membiayainya gitu ya, untuk korban-korban yang selamat gitu. Sampai sekarang tanggung jawab. Jadi setraumatis itu gitu loh kejadiannya, sehingga yang chance kayak gitu bisa aja men-trigger dan diledekin terus mungkin kan ya. Lu ngelihat orang tua lu meninggal, mungkin ya orang yang lu kenal meninggal, termasuk Steven Gerrard tuh ponakan apa sepupu gitu meninggal juga di kejadian tersebut. Itu terus habis itu lu disalahin, kan gila gitu ya, maksudnya parah gitu. Makanya itu nggak boleh lagi terjadi yang kayak gini-gini. Makanya gue mengharapkan sih FA bisa mengambil langkah yang konkret gitu dengan hukuman denda gitu ya, supaya ini nggak terjadi lagi gitu di masa depan gitu ya. Ya guys ya, udah cukup panjang. Gue rasa ini memang topik yang wajib diangkat, dibahas, dan sorry agak panjang, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian juga ngerti the bigger picture-nya, kalian bisa ngelihat bigger picture-nya sisi dari seluruh sisinya gitu loh ya, gambaran besarnya tuh bisa kelihatan. Kenapa gue merasa ini penting aja untuk dibahas gitu, karena ini kan kita fan channel Liverpool ya. Gue rasa fan channel Liverpool harus ngebahas segala sisi, mau yang seneng-senengnya, yang jelek-jeleknya, yang kalah-kalahnya, yang tragedi-tragedinya kayak gini-gini, itu harus dibahas. Gue merasa itu harus dibahas aja di channel ini gitu. Makanya ya kalau kalian merasa video seperti ini informatif, silahkan di like aja videonya. Kasih komentar kalian juga di kolom komentar tentang kejadian seperti ini. Di share juga ke sosial media kalian, biar teman-teman yang lain yang fans Liverpool juga tahu kenapa sih chance seperti ini tuh, tragedi chanting itu harus dihilangkan gitu. Dan ya buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernaldi Wibianto, undur diri dulu guys. Sehat-sehat selalu teman-teman semua, sampai bertemu di video besok guys. Thank you, bye bye.